25. Ini apa? Teman satu divisi Kak Melia, divisi Kastrat yang ujung 2, Hmm. ada 25 sama kayak aku. Ini infokomnya Mas. Ini Wakahim. Iya, teruskan. 2003. Mana udah? Udah siap semua tuh. Udah ya? Ya. Ya. Udah ya. Oke, assalamualaikum teman-teman. Selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama saya Denny Irawan Seringoringo di sini. Dan selamat datang untuk teman-teman semua yang sudah hadir langsung di sini maupun yang bergabung melalui live Instagram dan TikTok Himagi Unimus. Oke Sobat Gizi, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi di podcast Bincang Isu 2 atau Bisu 2, persembahan dari Himpunan Mahasiswa Gizi Universitas Muhammadiyah Semarang. Kenalin nih, saya Denny Seringoringo dari Divisi Kajian Aksi Strategis yang akan menjadi moderator pada Bincang Isu kali ini. Podcast Bincang Isu ini itu menjadi wadah untuk kita bisa berdiskusi, berbagi insight seputar dunia gizi, pangan, dan isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, teman-teman, di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu healthy lifestyle or healthy privilege. Yang dimana pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu dari Mas Dewa. Eh, Mungkin boleh perkenalan dulu Mas, untuk Masnya. Kenal Silakan. Ya, nama doang. ya, Sebenarnya perkenalkan teman-teman, saya Dewa Nanda Masaputra, bisa dipanggil Dewa. ya, Mas Dewa Nanda, Dewa Nanda Ahmad Saputra ya Mas. Ya. Oke, untuk pertama-tama Mas, sebelum kita mulai dulu nih, em, ini kan podcast kita tentang membahas healthy lifestyle versus healthy privilege. Dalam sebagai kita masuk, kita kan sudah mengetahui bahwa gaya hidup sehat itu sudah semakin banyak dipromosikan ya Mas ya. Nah, untuk Mas sendiri selama berkuliah di prodi gizi ini, apakah gaya hidup sehat yang sudah diajarkan di prodi itu memang sudah dilakukan oleh Mas Dewa dalam kehidupan sehari-hari atau gimana Mas? Mungkin boleh diceritain dulu. Kalau semuanya dilakukan pas kehidupan sehari-hari yang enggak ya. Sekarang kalau misal saya tanya, kira-kira Denny udah ngelakuin belum? Kalau saya pribadi belum. Nah, sama. Jadi nggak bisa 100%. Oh, gitu. Maksudnya kita bisa mungkin kayak mengurangi mungkin pandangan kita kayak terhadap gorengan itu beda gitu ya. Jadi kita sebisa mungkin tuh kayak nahan jangan beli gorengan. Sebisa mungkin buat lebih cari pilihan makanan yang lebih mudah lah. Kalau kita kan anak gizi ya, berarti terkait dengan makanan kayak gitu. Oh ya. Ya kalau saya pribadi sih dengan rendah hati mengakui memang belum bisa juga Mas. Apalagi ya, yang penting kita tahu konsekuensi dari tiap makanan yang kita konsumsi ya Mas. Nah, em, kalau menurut Mas Dewa sendiri, kita itu kan sebagai anak gizi atau anak kuliah kesehatan, itu kan pasti ada ekspektasi-ekspektasi tertentu yang ditaruh oleh masyarakat terkait
gaya hidup atau mungkin advokasi yang kita berikan. Kira-kira pernah nggak Mas Dewa merasa sebagai anak yang kuliah di bidang kesehatan, ekspektasi masyarakat yang Mas taruh misalkan di lingkup kecil dulu deh, misalkan keluarga atau teman-teman itu terlalu tinggi ekspektasinya. Sering ya, sering banget. Pasti kan kalau misal kita makan mie instan, anak gizi kok makan mie instan, anak gizi kok makan gorengan. Padahal ya anak gizi ya sama aja, manusia gitu loh. Maksudnya kita juga kadang pengen mie instan, kadang pengen gorengan, atau mungkin makanan-makanan yang labelnya kurang sehat lah ya. Berarti sering juga ya Mas mendapat over expectation kayak gitu ya. Nah, berarti misalkan kejadiannya seperti itu, kita mulai masuk ke topik utama kita ya tentang healthy lifestyle dan healthy privilege. Ini kan sekarang tren healthy lifestyle ini lagi besar banget nih Mas. Nah, menurut Mas Dewa sendiri sebagai ya orang yang berkiprah di dunia kesehatan, apakah tren healthy lifestyle ini yang lagi besar banget ini kabar baik atau justru ada sisi negatifnya? Ya, sekarang mungkin emang banyak banget ya di medsos itu menggaungkan terkait healthy lifestyle atau mungkin pola hidup sehat ya. Cuma itu sebenarnya ada baiknya, ada buruknya. Baiknya mungkin masyarakat lebih aware terhadap kesehatan itu semakin tinggi lah. Kayak buruknya itu pola hidup sehat ini menjadi ajang atau komersialisasi dari produk-produk yang Oh, dilabeli sebagai makanan sehat gitu ya. Contoh kayak detox gitu ya, iya. detox. Kemudian makanan rendah lemak seperti itu. Atau mungkin ada juga banyak-banyak program yang mengklaim bisa meningkatkan metabolisme ya Mas, seperti Ya itu. ya. Kayak apa? Beberapa merek teh hijau ya memang benar bisa, cuman kan kadang overklaim agak ketinggian. Nah, untuk kita yang hidup di dunia digital sekarang Mas, di banyaknya media sosial sekarang, em, pernah nggak Mas mendapati atau menemukan banyak fenomena-fenomena yang apa ya, brand lah kita katakan atau apapun itu yang menjual produknya dengan mengatasnamakan hidup sehat. Banyak nggak sih? Banyak ya. Banyak. Ya, ya tadi kayak detox dan apa sih? Minuman atau pil untuk membakar lemak, menaikkan metabolisme dan lain. Padahal healthy lifestyle atau pola hidup sehat itu awalnya dari dasar. Maksudnya gimana kita menjaga pola makan, gimana kita menjaga pola hidup kayak olahraga rutin setiap hari, kemudian menjaga pola tidur seperti itu. Oh, itu Dan juga itu nggak tergantung dari produk-produk yang dijual di media sosial. ya, itu tergantung gimana stance kita juga ya, Mas. Nah, selanjutnya ini kan kita masih nyambung ke yang tadi nih tentang media sosial. Itu tuh banyak sekali edukasi-edukasi kesehatan entah yang memang berasal dari kompetensinya ataupun memang hanya berdasar dari pengalaman. Menurut Mas, banyaknya edukasi kesehatan itu bikin eh, emang tujuannya untuk membuat melek tentang pemahaman tentang kesehatan di masyarakat atau justru malah banyaknya sekarang itu ke arah yang bikin standar hidup sehat makin tidak realistis. Eh, Sebenarnya bagus ya, maksudnya banyak banget sekarang informasi-informasi terkait kesehatan di media sosial ya. Cuma kita harus tetap pilih-pilih ya, maksudnya ini benar nggak sih? Maksudnya kita tetap skeptis dengan informasi yang sudah kita terima. Heeh. Jadi kira-kira informasi dari influencer ini benar nggak ya? Kira-kira dari ini benar nggak ya? Kita tetap recheck lagi. Nah, kalau masalah standar kesehatan gitu ya, di media sosial memang cukup tinggi dan pasti nggak realistis untuk semua orang. Oke. Mungkin orang-orang yang memiliki ekonomi yang lebih ke atas mungkin bisa, tapi yang ke bawah mungkin agak lebih sulit lah. Variasi makanannya juga lebih terbatas. Iya sih benar. Apalagi kalau misalkan kita lihat ya banyak banget kayak tren-tren kesehatan kayak ya pilates ya Mas ya. Lagi Pilates. banyak banget sekarang. Terus gym-gym yang mega gym yang memang tarifnya mungkin tidak bisa dicapai oleh Ini semua pilates orang.
Aku enggak sih mas. Kelihatannya orang Pilates ya. Kirain pilates kan. Nanti deh kita bulan depan kita coba ya. Ya. Oke, berarti setelah kita membahas tadi tentang edukasi, pemahaman tentang kesehatan dan juga standar hidup sehat, Mas Dewa sendiri pernah nggak kalau misalkan ketemu sama orang atau mungkin melihat sekedar melihat sama orang yang sebenarnya itu sehat, dia itu sebenarnya sehat, sudah melakukan pola hidup sehat, tapi merasa dirinya belum cukup sehat atau belum cukup memenuhi standar sehat karena tadi standar media sosial tadi mas. Mungkin di itu ya, kalau di medsos tuh banyak kayak influencer-influencer yang katakanlah six pack gitu ya. Nah, mungkin Hmm, kita ngerasanya kalau sehat itu harus six pack, padahal enggak juga. iya. Maksudnya kita juga masih perlu lemak gitu loh. Jadi orang yang sehat itu nggak dilihat dari kayak six packnya. Nah itu menjadi kayak orang itu tuh teman saya itu jadi tertekan karena tadi harus six pack. Padahal kalau hidup sehat mah nggak harus six pack. Oh, berarti ada juga mas temannya yang kayak gitu. Ya lah. Ada lah ya. Iya, padahal mah kalau ngomongin six pack mah nggak cukup hanya cuma olahraga mas ya. Iya. Itu defisitnya harus yang gimana, body fatnya harus yang sekian persen itu kan. Yang penting mas lagi kita masih memenuhi ya pilar-pilar gizi seimbang tadi kan mas, Iya. harusnya masih aman. Nah, ini masih nyambung yang tadi sih kayak kapan sih Mas Dewa merasa healthy lifestyle yang lagi di apa ya diadvokasikan di media sosial sekarang itu berubah menjadi tekanan sosial. Hmm. Pola hidup sehat itu kan tujuannya buat kita itu menjadi lebih bugar gitu ya. Itu menjadi tadi apa tekanan sosial ya. Tekanan sosial. Ketika healthy lifestyle atau pola hidup sehat itu tujuannya ingin kita terlihat keren atau diakui. Jadi memang kita harus stick sama tujuan yang utama. Ah, Gitu. berarti ya emang dari awal harus nentuin Iya. goals ya Mas. Jangan banyak terdistract sama oh kamu belum belum di level ini, kamu belum di sini. Ya, Ya, selagi apa yang kita proses itu mengarah ke atau rasional ke arah yang kita targetkan harusnya sih masih mana-mana aja. Oke, selanjutnya Mas kita mulai masuk ke tentang privilege tentang kesehatan. hmm, Menurut Mas Dewa sendiri, ini kan kita dari tadi ngomong soal hidup sehat ataupun standar sosial. Menurut Mas, hidup sehat itu apakah murni soal niat dari individu seseorang atau memang ada faktor-faktor pendukung lain kayak misalkan ya faktor internal kita tahu sendiri ya kayak ekonomi atau gimana. Menurut Mas gimana? niat buat pola hidup sehat ya. Hmm. Kalau niat itu menjadi modal pertama ya. Modal pertama buat kita melakukan pola hidup sehat. Cuma nanti pasti ada hambatan lah terkait yang privilege tadi. Orang-orang yang memiliki tingkat ekonomi yang cukup, mereka pasti mikirnya ini makanannya padat gizi atau enggak. Tapi kalau misal katakanlah orang-orang yang kayak ekonomi ke bawah, mereka nggak mikir ini sehat atau enggak. Mereka mikir buat makan dari hari ke hari. Jadi mereka nggak mikir makanan itu sehat buat diri mereka atau enggak. Tapi penting mereka bisa makan di hari itu. Nah, Hmm, makanya privilege itu juga penting. Walaupun memang modal awalnya adalah niat. iya sebenarnya. Apalagi kita sebagai mahasiswa kesehatan ya sudah punya privilege yang lebih unggul tentunya kan Iya. terkait teoritisnya. Tapi ya fakta di lapangannya masih banyak juga yang belum bisa menerapkan, Mas. Oke, untuk selanjutnya, nah, ini masih masih mengarah ke arah yang sama sih. Hmm, misalkan ada dua orang nih, Mas. Katakanlah sesama mahasiswa, tetapi mempunyai tingkat ekonomi yang berbeda. Apakah peluang mereka untuk menjalani hidup sehat juga sama? Mungkin bisa eh, melalui pendekatan alternatif lain atau gimana menurut Masnya? Secara realistis pasti jauh beda ya. Hmm, Yang satu mungkin bisa lebih memiliki variasi makanan yang jauh lebih banyak lah. Kemudian mungkin akses terhadap kayak tempat olahraga seperti gym
atau tadi mungkin pilates gitu ya, itu mungkin bisa dijangkau. Iya. Tapi buat anak-anak, mungkin anak kos yang tingkat ekonominya mungkin hanya pas-pasan gitu ya, mereka mikirnya ya kayak tadi, penting sehari itu bisa makan entah 2 kali atau 3 kali dan bisa kenyang sampai malam gitu. Kalau untuk olahraga ya tentu mereka nggak bisa mungkin ya, kalau mau ke gym atau pilates bisa mungkin ya lari atau mungkin olahraga sendiri di kos. Iya. Kalau mahasiswa anak kos ekonomi pas-pasan ya Mas. Baru-baru kepikiran nge-gym ya. Iya, penting kenyang. Yang penting kenyang bener. Hmm, aduh ini masih sama sih. Oh ya, ini mungkin kita mulai masuk ke arah ya sedikit ke epidemiologi mungkin ya. Menurut Mas Dewa sendiri, apakah makanan yang sehat di Indonesia saat ini masih cukup bisa terjangkau? Dan apakah dari harga makanan sehat dan yang kurang sehat ini menciptakan ketimpangan akses kesehatan, Mas? Hmm, makanan yang sehat ya, Ya, kalau makanan sehat dibanding makanan sehat sama nggak sehat gitu ya, saya rasa lebih mudah buat cari makanan yang nggak sehat gitu. Contoh kayak goreng-gorengan, kemudian jajanan pasar yang tinggi gula, tinggi tepung, tinggi natrium gitu ya, yang modalnya mungkin hanya 1.000 2.000 gitu ya, dibanding kayak makanan-makanan yang relatif sehat seperti buah di supermarket atau mungkin di toko buah. iya, iya, Buah kan relatif lebih mahal dibanding kayak gorengan iya atau benar. jajanan-jajanan pasar ya. Apalagi kalau misalkan tanggal-tanggal menengah kayak gini nih, aduh mana kepikiran beli buah ya, Mas. Ih. Yang penting bisa makan sampai transferan lagi. Iya. Nah, setelah kita tadi bahas banyaknya privilege dan mungkin kelebihan yang bisa dimiliki sama tiap individu, menurut Mas Dewa sendiri, contoh privilege seperti apa yang sering tidak disadari dalam diskusi tentang hidup sehat? Ini mungkin paling dasar dan sebenarnya paling mudah ya, pola tidur. Kalian kalau misal bisa tidur 8 jam, tidurlah. Mungkin nanti kalau kalian udah kerja gitu ya, nggak tahu sih. Nanti ya. Itu tuh kayak tidur 8 jam itu suatu kemewahan gitu. Jadi makanya yang mungkin dari sekarang anak-anak atau masyarakat Ya, yang nggak disadari itu, ternyata tidur itu sepenting itu dibanding kayak pola makan atau mungkin olahraga gitu ya. Yang lebih terhighlight kan dua ini ya, olahraga sama makanan ya. iya, Padahal tidur itu juga sangat penting. iya, itu sering dilupakan juga. Oh ya, kan tadi bahas tentang jam tidur dan keterkaitannya dengan jam kerja, Mas. Kita geser sedikit boleh nggak, Mas? Ya, Untuk saat ini, Masnya emang lagi bekerja sebagai apa ya? sebagai pengawas gizi di SPBG. Oh, berarti ini kita bahas sedikit ya, Mas, tentang mungkin salah satu privilege pentingnya kayak ya tadi kayak kita bilang jam tidur ya. Seberapa besar pengaruh jam kerja saat ini perbedaannya dengan ketika masih jadi mahasiswa terhadap jam tidur masa? Jauh banget. Jauh banget. Jauh banget. Oke, berarti Saya kerja kan dari jam 12 malam sampai jam 8 pagi. Udah tuh ya, pasti tidurnya nggak normal. Mau normal gimana orang malamnya aja kerja gitu kan. iya benar. Ya, sebisa mungkin makanya tidurnya itu dibuat gimana ya? Dibuat seolah-olah kan tidurku pasti siang ya, Ah, ah, pasti siang. Tapi dibuat seolah-olah lingkunganku itu malam, gelap. Ya, gelap, ya. benar gelap, nggak ada cahaya matahari. Buat gantiin tadi jam tidur yang dibuat kerja. Ah, Dan wajib 8 jam. tetap harus 8 jam. 8 jam walaupun mungkin kesendat-sendat ya, kayak mungkin jam 12 tidur, asar bangun, nanti Oh, tidur lagi kayak gitu. iya. Otomatis dengan kondisi yang kayak gitu berarti harus em, apa ya istilahnya mengatur ulang ritme sirkadiannya ya Mas ya. Aduh berat sekali ya perjuangannya untuk ini. Oke, selanjutnya Mas kalau
kita masih sambungan dengan yang tadi tentang contoh privilege. Menurut Mas Dewa sendiri, istilah healthy privilege itu memang nyata dan apa ya? Mungkin kita bisa bilang eh, memang nyata atau sebenarnya hanya alasan atau alibi yang sering digunakan oleh Hmm. sebagian orang. Kalau dibilang nyata ya nyata banget ya. Tadi kayak jam tidur gitu ya, itu kan jadi sebuah privilege yang luar biasa ya. Ya, benar. Nah, tapi kalau dibilang privilege itu menjadi tolak ukurnya, enggak juga. Menurut saya, kalau mau punya pola hidup sehat itu awalnya dari niat dulu tadi kan. Nah, pola hidup sehat itu diawali dari niat dan difasilitasi oleh privilege. Hak Oh, kita atau kemampuan kita lah buat melakukan hal itu. Jadi, mungkin emang lebih berat ya dibanding kayak mungkin ada orang yang lebih mudah untuk mencapai pola hidup sehat, ada orang yang mungkin lebih susah untuk melakukan pola hidup sehat. ya, Tapi karena alasan-alasan bukan tertentu bukan ya. berarti yang susah ini nggak bisa gitu. Tetap semuanya bisa, Ya, tapi dengan keterbatasannya masing-masing. ya ada level-level tertentu yang tetap bisa dilakukan oleh orang yang mungkin tidak punya privilege ya Mas ya. Tapi balik lagi tentang niat ya. Ya, Ya, mungkin banyak juga teman-teman kita yang punya privilege banyak tapi nggak niat. Mau ya gimana juga sama kan? aja. Iya. Ya kayak saya di sini mungkin ya. Sama-sama. Oke, lanjut Mas. Karena ini kita posisinya masih sebagai mahasiswa dan juga anak kos. Apakah konsep healthy lifestyle yang sering dipromosikan ya misalkan di media sosial itu masih realistis untuk kita lakukan? Di medsos ya? Ya. Oh enggak. Enggak Langsung mungkin. ya, Enggak mungkin. langsung enggak. Kenapa tuh Mas? Coba Bayangin boleh aja boleh tadi ceritain. pilates, gym dan lain-lain nggak mungkin ya. Nah, kalau buat mahasiswa mah sebenarnya lebih ke pilihan. Contoh kalau kalian habis kuliah gitu ya, mau makan tuh, makan siang tuh. Iya, iya. Ada warteg yang mungkin ada nasi, sayur, ayam dan lain-lain. Pilihnya ayam geprek. Ya kan jadi gitu ya. Iya, Lebih benar. ke dasarnya aja deh. Kalau lebih ke pemilihan makanan, kemudian ke aktivitas fisik, mungkin lebih sering jalan kaki kalau misal mau naik ke lantai 8 gedung GKB 2 pakai tangga gitu ya. Nah, kemudian tidurnya juga sebisa mungkin ya dijaga jangan Dijaga. banyak begadang. Kayak gitu lebih realistis dibanding dengan di media sosial. Ya, ya berarti masih ada alternatifnya ya Mas ya. Yang mungkin output yang didapatkan mungkin kurang lebih. Oke, lanjut nih Mas. Pernah nggak Mas Dewa ngelihat orang yang mungkin sudah apa ya, sudah berusaha untuk hidup sehat, tapi usaha dia atau visi dia itu terhambat oleh kondisi lingkungan ataupun ekonomi. Pengalaman Mas Dewa sendiri Oh, kalau melihat orang pengalaman yang seperti itu. mungkin kalau lihat langsung ya pas teman-teman masih pas saya masih kuliah lah, Ah, teman-teman gitu ya. Mau hidup sehat gimana orang kalau mau makan penting kenyang dulu kan. Itu contohnya sih. Cuma kalau dibilang bisa nggak bisa sebenarnya bisa ya. Kalau mau pola hidup sehat bisa. Cuma ya tadi memang pilihan sih ya. Usaha kita buat menjalani pola hidup sehat itu gimana. iya. Oke, kita pertanyaan untuk terkait privilege sudah semua, Mas. Terus selanjutnya kita mulai membahas sedikit ke lingkungan dan sistem. Ya, keterkaitannya dengan hidup sehat. Seberapa besar menurut Mas Dewa ini pengaruh lingkungan kampus terhadap kebiasaan makan mahasiswa? Ya, ini mungkin arahnya ke akses makanan yang tersedia gitu-gitu ya. Sebenarnya kalau kayak gini sangat-sangat berpengaruh ya. Dari kampus mungkin bisa menyediakan kayak kantin-kantin kan menyediakan kantin-kantin ya. Cuma memang menunya bervariasi. Ya, benar. Itu juga berpengaruh. Cuma kembalilah kita di pilihan mahasiswanya mau makan apa. Kemudian untuk tugas-tugas yang mungkin memakan waktu tidur. Nah, itu kan juga sebenarnya menurut saya sih pilihan ya.
bagaimana kalian bisa manajemen waktu buat ngerjain tugas sama buat untuk istirahat terus Ya, besoknya mau kuliah lagi. Itu pintar-pintar kalian sih. Tapi kalau dibilang berpengaruh buat mahasiswa atau enggak, ya berpengaruh, berpengaruh jelas tetap Mas. berpengaruh. Hmm, untuk selanjutnya Mas, menurut Mas, ya siapa yang paling bertanggung jawab terhadap kesehatan individu, keluarga, ataupun lingkungan? Nah, pertanyaannya itu tuh misalkan ada seorang individu yang karena kondisi kesehatannya itu apa? Gini deh pertanyaannya, bisa nggak sih atau adil nggak sih kalau kita menyalahkan seorang individu atas kondisi kesehatannya tanpa tahu ngelihat lingkungan ataupun faktor-faktor lain yang dihadapi? Enggak, maksudnya enggak nyalahin secara personal gitu Ah, ya. ah, Ya sebenarnya nggak bisa disalahkan secara personal ya, ya. karena lingkungan keluarga juga mendukung terkait hal itu. Contohnya kayak misal setiap keluarga itu punya budaya makan masing-masing. Iya benar. Contoh, kalau misal ibunya nggak suka makan pedas, ya kemungkinan anak-anaknya nggak suka makan pedas karena ibunya nggak pernah masak yang pedas-pedas gitu ya. Nah, hal ini yang nanti jadi kebiasaan buat personalnya juga. Jadi kebiasaan keluarga itu terbawa ke kebiasaan personal. Dia suka makannya apa, lebih suka sayur atau enggak gitu ya. Dan akhirnya ya jadi yang tadi pola hidup sehat atau enggak berpola hidup sehat. Tapi kalau disalahin secara personal nggak bisa sih. Kita harus lihat keseluruhan lingkungan, akses makanannya. Hmm. Sekarang kan banyak banget ya makanan-makanan yang katakanlah nggak sehat, tapi lebih banyak dijual dibanding makan makanan sehat. Gitu Hmm, ya. Sebenarnya warteg itu kan sebenarnya ya sehat-sehat aja. iya. Cuma memang jarang kalau misal eh, kemana anak-anak yang biasanya perempuan ya gengsi gitu ya. Hmm, ya kalau mahasiswa banyak-banyak aja Mas ya. Makan ke warteg. Iya. Kalau Mas Dewa sendiri seberapa besar pengaruh pola makan yang sudah ditanamkan dari kecil sampai akhirnya menjadi mahasiswa? Seberapa kuat itu untuk menjadi prinsip dan apakah prinsip itu bisa tergoyah ketika menjadi mahasiswa? Oh, Paham nggak arah pertanyaan Mas? dari Apa? itu ya, dari keluarga Ya, sampai jadi mahasiswa gitu ya, ya. Sebenarnya pola, kalau pola makan lah ya, pola ya. makan dari keluarga sampai saya kuliah sampai kerja pun mirip-mirip. Karena Hmm, ya saya kuliahnya di Semarang, rumah di Semarang, kerja di Semarang. Jadi hampir semuanya mirip-mirip. Dan saya rasa kalau pola makan di keluarga saya cukup lebih banyak sayur, lebih oh, apa ya? Sebenarnya lebih lengkap lah sama gitu ya. Walaupun memang lebih banyak, kadang tuh lebih banyak karbonya, nasi hmm. gitu ya. Itu udah jadi budaya nasional kali ya. Kalau nggak makan nasi, nggak makan. Selanjutnya Mas, misalkan ada seseorang yang tinggal ya, ini kita main main what ifan aja. Misalkan ada orang yang tinggal di lingkungan dengan akses makanan sehat yang terbatas. Apakah kita sebagai orang yang eh, mengadvokasikan tentang gaya hidup sehat itu bisa atau berhak untuk menuntut dia untuk menerapkan pola hidup sehat yang ideal, sedangkan dia ya tinggal di lingkungan yang akses makanan sehatnya aja itu kurang gitu. Ya nggak bisa. Nggak bisa ya? Ya nggak bisa, bayangin. Misal ada orang yang hidupnya di pertambangan gitu. Akses makanan nggak ada. Tapi yang disediakan makanan-makanan yang katakanlah nggak sehat. Tapi kita nuntut buat dia makan makanan sehat. Ya gimana mau makan sehat orang dia nggak ada makanannya? Iya. Oh itu kalau di lingkungan tambang misalkan seperti itu ya Kalau mas? taman itu sebenarnya lebih catering. Makanya Eh, kadang di catering taman itu ada ahli gizi buat iya. biar bisa ngasih makanan yang sehat lah, seimbang gitu ya. Oke, kita mulai yang pertanyaan terakhir tentang lingkungan ini. Menurut Mas Dewa sendiri, masyarakat Indonesia itu sudah cukup didukung belum sih untuk menjalani gaya hidup sehat?
Misalkan terkait akses makanan secara general ke tiap-tiap daerah atau mungkin fasilitas-fasilitas olahraga yang murah seperti tempat lari atau gimana Mas? Itu gimana? Kalau dibilang sudah difasilitasi, saya rasa belum sempurna lah. Cuma Belum sempurna. ya tadi sih memang pilihan, semuanya pilihan ya. Iya. Oke, kita mulai masuk ke eh, penghujung pertanyaan nih Mas. Menurut Mas Dewa sendiri, industri wellness atau industri-industri produk-produk kesehatan saat ini tuh emang ingin bantu akses kita sebagai masyarakat untuk hidup sehat atau justru niatnya itu condong untuk menjadikan kesehatan sebagai komoditas. Namanya juga industri. Jadi pasti lebih mengedepankan profit ya. Profit jelas. Makanya ya pasti lebih ke profit Iya. dibanding ke kesehatan. Walaupun mungkin ada memang beberapa yang bisa menunjang untuk kesehatan. Mm-mm. Ya banyak kok ya sebenarnya produk-produk yang memang bagus sisinya. Iya. Bagus tuh. Fair lah menurutku. Ah, ini tadi sebenarnya udah sedikit dibahas, cuma mungkin kalau bisa diperdalam lagi Mas ya. Apakah ada tren kesehatan yang menurut Mas Dewa itu lebih banyak menjual gengsi daripada manfaat? Sih. Yang paling dekat aja deh, misalkan apa gitu. Tadi pilates tuh. Emang Eh, rame ya di sini Mas? kebanyakan kalau misal olahraga gitu ya. Nah, kita tuh kayak sering. Ya, sebenarnya nggak apa-apa ya kalau mau memamerkan misal entah Strava-nya, entah entah mirror selfie di pilates atau gym Nah, ya. atau mungkin bentuk badannya itu nggak jadi masalah. Sebenarnya yang jadi masalah itu kalau tujuannya itu buat itu aja. Hmm. Jadi kalau kamu pamer pun nggak masalah itu loh. Orang kalau positif dipamerin itu nggak masalah ya. Cuma kalau kamu olahraga cuma buat pamer itu yang salah. Tapi misalkan dia memamerkan itu untuk memotivasi orang lain kan bisa aja Iya Mas. nggak masalah. Iya, nggak masalah ya. Atau mungkin untuk bentuk apresiasi ke diri sendiri. Hmm. Oh ini Mas ya ada hubungannya sama yang tadi Mas. Kalau melihat fenomena gym atau fitness, pilates dan juga diikuti oleh suplemen dan makanan premium yang biasanya dijual dengan label untuk mendukung progres olahraga-olahraga tadi ya Mas. Apakah kesehatan mulai diasosiasikan dengan status sosial? Status sosial ya. Ya, Olahraga atau apa? ini tadi fenomena gym, Oh pilates dan gym. suplemen. Hmm, Tiga ini nih. sebenarnya kalau gym nggak harus itu sosial ya. Saya Ya. juga nge-gym tuh. Saya Oh juga ya. nge-gym. Cuma eh, mungkin memang gym itu ada yang mahal, ada yang relatif, Ya, ya ada level-levelnya lah. ada level-levelnya gitu. Iya. Cuma kalau dibilang sosial sih nggak juga ya, sama aja. Saya di gym tuh ketemu macam-macam orang juga banyak gitu. Mau dari menengah ke atas, menengah ke bawah, semuanya bisa Ya. kumpul jadi satu. Oh ya tadi Kalau eh, pilates justru kurang tahu ya. Saya nggak pilates. Mau pilates dulu. nanti kita bisa coba mungkin ya sama teman-teman yang cewek. Tapi itu sakit katanya. Sakit Iya. baru tahu. Gymnya di mana Mas? Kalau boleh tahu. Di dekat rumah sih ada tempat gym gitu. Oh, kirain di dekat-dekat area sini, Ketumundu. Saya juga ya pernah nge-gym sih, cuman sekarang udah malas. Sekarang banyak di apa di Fatmawati itu ada tuh ya yang Fatmawati. mm Oh, yang baru. satu Ya, ya, jalan kalau dari sini. ya, Sekarang ya, banyak tuh kayak gym, padel, ya. dan Ya mulai mulai mudah lah aksesnya ya. ya makin banyak. Membershipnya juga nggak terlalu mahal kok. Terkait suplemen Mas, menurut Mas, apakah ini kita sekaligus sedikit mengedukasi ya terkait teman-teman kita yang mungkin masih menganggap kalau mau olahraganya berhasil itu harus suplemen. Kayak Hmm. misalkan kita tahu ada whey protein, ada kreatin gitu-gitu, Mas. Nah, kalau whey protein sebenarnya protein kan bisa dapat dari makanan ya, makanan kita sehari-hari. Ya, Entah dada ayam atau mungkin daging sapi, ikan dan lain itu kan bisa ya.
Sebenarnya kalau suplemen itu kan lebih ke penunjang. Saya pribadi juga pakai suplemen buat menunjang olahraga, tapi saya pakainya kreatin, kreatin aja. Yang mungkin lebih susah didapatkan dari makanan normal gitu. Makanya diperlukan suplemen. Berarti kalau whey gitu nggak pakai Enggak, mas? whey enggak. Iya ya, better Kreatin dari aja. makanan ya mas. Iya, enak. Enak ya bener. Iya. Oke mas, kita mulai ke diskusi akhir. Ini untuk ke sesama mahasiswa aja. Misalkan ada mahasiswa yang merasa hidup sehat itu mahal dan mungkin agak sulit dijangkau bagi mereka. Apa pesan yang ingin Mas sampaikan? Gimana ya? Iya, Yang susah ya. iya. Ya, udah dicoba belum? Dicoba aja dulu. Kalau emang nggak bisa ya dilakukanlah sebisa mungkin. Kayak yang gratis tidur 8 jam itu dilakukan kalau bisa gitu ya. Kalau masalah makan ya, cobalah pilih-pilih makanan yang mungkin relatif lebih sehat atau lebih bergizi seimbang gitu ya. Terus kalau olahraga ya tadi aktivitas fisiknya diperbanyak, olahraga lari ya kan gratis ya, tinggal Iya. lari keluar kos lari gitu ya. Sekarang kalau di banyak tuh apa pada lari-lari di CG Apa? Oh ya ya. kan banyak ya kayak gitu. Terus kalau pola hidup sehat tuh jangan pernah kayak bandingin progres pola hidup sehatmu sama pola hidup sehat orang lain. Jangan bandingin piringmu sama piring orang lain. Jangan bandingin progres olahragamu sama olahraga orang lain. Punya journey kalian tuh sendiri-sendirilah. Iya, Yang iya. perlu kalian kalahin tuh bukan orang lain tapi diri kalian di masa lalu. Udah Iya. gitu aja. Yang penting ya jangan inilah ya, jangan apa terpaku sama progres orang lain yang mungkin lebih cepat. Hmm. Kita menikmati progres kita masing-masing aja, guys. Yang penting progres. Nah, menurut Mas Dewa sendiri, langkah kecil apa yang paling realistis dilakukan mahasiswa untuk mencoba hidup lebih sehat? Realistis. Ya, langkah kecil yang paling realistis. Misalkan ada mahasiswa yang mau coba hidup lebih Oh sehat nih. gitu ya. Ya, Sebenarnya mau tanya dulu deh. ya. Suka begadang nggak? Saya akhir-akhir ini, Iya kan? Nah, berarti awalnya dari yang gratis dulu. ya Tidur dulu yang benar. 8 jam. 7 panjang. sampai 9 jam ya kalau nggak salah ya normalnya ya. Itu. Itu dulu sih yang mungkin masih bisa harusnya ya. 8 jam. Jangan sering-sering begadang lah. Heeh. Saya sih suka suka begadang. Iya, berat juga. Iya. Gue kalau deadline tugas banyak, Mas. Waduh, enak banget itu begadang. Sambil beli kopi manis. Kopi. Oke, Mas. Setelah semua diskusi pada kesempatan kali ini, apakah Mas Dewa sendiri lebih setuju bahwa sehat itu adalah pilihan atau niat atau mungkin privilege atau kombinasi dari keduanya? Di sana lagi ya, itu kombinasi dari keduanya. Jadi pilihan dulu, baru nanti difasilitasi sama privilege. Kalau privilege doang juga nggak bisa. Kalau misalnya nggak punya niat buat melakukan pola hidup sehat. Oke, kayak yang tadi kita udah bahas juga ya, banyak juga yang udah punya privilege, tapi masih nggak ada niatnya, mau gimana juga, Mas. Kita udah keluar-keluar juga ya. Oke, sebagai penutup, Mas, kalau boleh meninggalkan satu pesan untuk pendengar podcast ini, apa sih yang paling ingin Mas sampaikan tentang hidup sehat? Mungkin yang lebih cocok dengan POV mahasiswa lah. Hmm, mulai aja dulu pelan-pelan gitu ya. Ya, Dari yang kecil-kecil dulu tadi tidur, nggak harus nge dulu nggak harus lah. Penting dan itu sih seringkali tuh kayak kalau mau hidup sehat tuh harus semuanya sekaligus. Jadi makannya harus bagus. Kalau mau nge-gym makannya harus bagus gitu ya. Sebenarnya enggak. Kalau nge-gym gym aja. Kalau emang mau makannya bagus ya makan bagus dulu aja nggak masalah. Satu-satu nanti pasti jadi iya, suatu kebiasaan lah. Satu-satu pelan-pelan nanti bisa lebih bagus ke depannya dengan sendirinya lah. iya. Soalnya banyak juga orang yang baru mulai langsung drastis berubah Beli ya, Mas. suplemen langsung.
langsung bangun jam 5 pagi, jogging. Apalagi kalau misalkan baru banget mulai olahraga kan biasanya badan sakit-sakit tuh mas. Wah itu biasanya orang banyak yang kapok tuh. Ya, Doms begitulah. ya, Apa? doms Iya kan dong. doms. Orang banyak yang apa menelan korban tuh biasanya. Orang baru mau mulai olahraga. Ada sih temanku itu, satu pernah tak ajak nge-gym gitu ya, Iya. sekali, besoknya doms, kapok. Terus nggak lanjut lagi. Nggak lanjut sama sekali. Ada aja yang kayak gitu. Oke mas, sebelum kita tutup podcast kita kali ini, kita mungkin saya di sini mungkin ingin menyampaikan sedikit kesimpulan untuk ya disampaikan ke teman-teman yang pendorong apa? Oh ya, oh sebelum kita masuk ke kesimpulan mas, ini ada Pertanyaan pertanyaan dari penonton live. Saya agak sedikit lupa, mohon maaf teman-teman. parah ya. Ini pertama kali mas, mohon maaf semuanya. Ini ada pertanyaan dari teman-teman yang nonton dari live. Oke, ini lebih ke pengalaman pribadi mas. Ya, Sebagai seorang lulusan gizi atau ahli gizi, apakah ada kebiasaan sehat yang sampai sekarang masih sulit mas terapkan secara konsisten? salah konsisten. Yang paling sulit aja mungkin. Saya mungkin itu ya, setiap pagi ibu saya bikin gorengan. Jadi seringkali kayak pengen-pengen gitu ya, walaupun Iya, kadang bisa nahan, kadang nggak bisa gitu. Gorengan. itu susah banget ya mas. Iya. Apalagi kalau lihat, aduh, mama udah bikin niat-niat, masa nggak dimakan. Nah, ini pertanyaan lumayan saya suka nih mas. Apakah ada mitos hidup sehat yang dulu pernah mas percaya, tapi setelah sekolah di bidang gizi itu justru jadi kebukti gitu loh, itu nggak benar gitu, Oh, mitos kesehatannya. mitos kesehatan ya. Kalau terkait makanan ya, makanan lebih ke itu sih. Sebenarnya karena kita melabeli makanan gitu loh. Kayak makanan ini sehat, wah ini tinggi santan, tinggi lemak, tinggi gula dan lain-lain. Oh, misalkan seperti itu. Tapi sebenarnya eh, pola makan atau kita diet itu ya, itu bukan berarti kita memusuhi makanan, tapi mengelola makanan yang kita makan secara lebih bijak, sesuai dengan kondisi kebutuhan kita, Oh, sesuai dengan gizi seimbang kayak gitu. ya ya paham, paham. Ini mungkin maksud masnya lebih ke apa sih? Misalkan masih banyak mitos-mitos yang melarang untuk konsumsi makanan tinggi lemak seperti itu ya mas ya. Padahal kita masih sangat butuh Masih itu bisa. dalam taraf-taraf tertentu ya mas. Nah, selanjutnya, ini, apakah mas pernah merasa bersalah karena memakan makanan yang dianggap tidak sehat? Kayak tadi misalkan gorengan, Oh, dulu sih pernah ya. ya. Dulu pernah karena kayak berpatokan, oh harus bersih makannya gitu. Sekarang sih loss aja gitu lah. Maksudnya penting kita bisa mengatur porsinya seberapa, seberapa sering kayak gitu ya. Sekarang sih enggak, tapi dulu pernah kayak makan gorengan tuh bersalah banget. Makan ayam yang digoreng tepung tuh kayak ngerasa, aduh kok kotor. Oh, dan biasanya malah jadi berpikir kayak progresnya malah jadi kayak riset gitu ya mas ya. Iya. Jadi kayak sia-sia padahal mah enggak. Nah ini mirip ke yang tadi mas, yang ke arah body image. Menurut masnya kenapa banyak orang yang menganggap tubuh langsing pasti lebih sehat? Ini maksudnya mungkin ke arah proporsional mungkin ya. Body langsing ya. Iya, Kalau juga ya. iya. Maksudnya ini alasan body image kenapa lebih sehat, Mm-mm. lebih sehat gitu ya. Ya mungkin ini bisa untuk menjelaskan ke teman-teman yang belum paham mengenai proporsi Hmm. massa otot seperti itu. Kalau dibilang body image, kalau kurus banget itu juga nggak sehat ya. Kalau Iya. kurus nggak sehat. Sebenarnya itu lebih ke mungkin orang-orang yang lebih relatif lebih kurus gitu ya. Ah, Tapi mereka punya mungkin
performa olahraga yang lebih kuat lah dibanding orang-orang yang katakanlah punya body fat yang tinggi. Mungkin Hmm, seperti itu. Cuma kalau di saya pernah baca artikel itu sebenarnya orang-orang yang punya lemak yang cukup lah ya, katakan cukup gitu ya, itu justru lebih menopang buat berolahraga iya, ya, karena hormon-hormon yang ada di tubuh itu kan diproduksi dengan bantuan lemak tadi, iya. entah visceral fat atau mungkin body fat yang sekutan gitu ya. Selanjutnya, ini kita lebih ke sedikit balik bahas yang tentang tren dan FOMO kesehatan. Kok FOMO ini? Ah, sebenarnya FOMO kesehatan nggak apa-apa mas ya, Ya, nggak ada selama masalah. sehat. Iya. Nah, menurut mas, em, kalau ada satu tren kesehatan yang mungkin dianggap paling overrated saat ini, menurut mas itu apa dan kenapa? Tren kesehatan. Yang paling overrated, overrated atau overhype mungkin ya? Detox kali. Iya yang di TikTok mungkin. Maaf, produk detox ya. Ya. Ya mungkin Oh emang detox. detox. Oh detox. Mungkin emang lebih ke produk-produk yang menjanjikan atau melabeli sehat gitu ya, itu yang mungkin overrated banget ya, Heeh. padahal tadi harusnya kalau pola hidup sehat ya kembali ke dasar. Berarti ini lebih ke tren kesehatan bagian ini ya, apa detox detox gitu ya mas. Kalau tren-tren olahraga gitu, menurut masnya masih masih oke-oke aja, Loh, olahraga masih bagus ya. sering olahraga nggak? Sekarang jarang. Jarang, jarang. Dicoba rutin. Nanti deh, aku perpanjang membership lagi. Nge-gym juga Iya, di mana? di Sompo, K Fitness itu mas. Oh, kayak fitness, tahu Iya, tahu tahu, kanan jalan ya dari sini ya. G benar. Enak sih itu mas, cobain deh. Dekat dapurku itu. Masa? Iya, Dapur SPG? iya. Oh iya ta? Aku kok nggak pernah ngeh Dulu ya. Wonodri. Oh iya. Iya, Nanti kita ngomong nih tentang itu di belakang ya. iya. Oke Mas, ini lumayan simpel sih. Gimana sih cara kita mungkin sebagai mahasiswa yang masih belajar juga untuk membedakan mana sih edukasi kesehatan yang benar atau mungkin hanya sekedar marketing? Gimana ya? Ini mahasiswa kesehatan atau non kesehatan ya? Mungkin lebih lebih ke yang non kesehatan. Non kesehatan ya. Ya, Dilihat dulu background dari influencernya apa. ya benar. Maksudnya Setuju. apakah relevan atau enggak. Itu dulu sih. Kalau misal, karena kan kita juga banyak ya ke, atau mungkin kita bisa akses ke jurnal atau artikel gitu ya. Kita bisa cari kebenarannya di situ tuh. Dan Eh, itu mungkin lebih relevan karena kita bisa baca langsung tuh. Dan ada penelitiannya langsung. Iya bener sih. Apalagi misalkan kalau kita lihat, oh ini kayaknya bagus produknya. Pas lihat-lihat ternyata ada hashtagnya endorsement. Langsung saya report itu. Oke, ini untuk eh, yang relate dengan mahasiswa ya. Kalau punya uang 20.000 sehari untuk makan, waduh, 20.000. Apa strategi hidup sehat yang masih realistis dilakukan mahasiswa? Ya, Mungkin ya, 20.000 sehari. ya, mungkin 30.000 mungkin ya. 30.000 mungkin masih bisa. 30.000. Strategi yang hidup sehat yang masih realistis. Mungkin kalau masak sendiri, kalau misal di kosnya ada dapur, ada kulkas mungkin masih bisa ya. Ya, Tapi kalau beli di luar, ya bisa lah, tapi mungkin nggak pakai protein hewani ya sekarang ya. full nabati tuh. Iya deh kayak. Buat bayar gym masih bisa nggak buat bayar gym? Oh,
Oke, sebagai penutup yang reflektif Kak, eh, untuk menutup podcast kita pada hari ini, untuk definisi sehat yang paling manusiawi, menurut kakak itu kayak gimana sih? Yang paling manusiawi, mungkin kalimatnya yang paling Sehat realistis ya, lah ya. Definisi sehat yang paling realistis kayak gimana? paling sehat, paling sehat itu menurut saya seimbang antara fisik, mental, dan juga sosial. Gitu ya. Maksudnya kalau kita Kombinasi mau ya. aktivitas, kita masih bisa aktivitas dengan bugar gitu lah ya. Mm-mm. Kemudian bisa merasakan ketenangan, nggak stres, dan juga memiliki hubungan yang baik dengan makanan atau mungkin dengan lingkungan sekitar. Hmm, sambungannya dari ini Kak, jika bisa mengubah satu stigma tentang hidup sehat di masyarakat di Indonesia, apa yang ingin kakak ubah? Mungkin stigma-stigma yang dari zaman dulu ya tentang hidup sehat. Hidup sehat ya. Iya. Apa ya? Mungkin hidup sehat itu nggak mahal, tapi memang perlu stabilitas ekonomi dalam taraf tertentu. Tapi nggak mahal lah. Jadi bisa dicoba dulu, nggak harus nunggu punya uang banyak baru mulai mulai hidup sehat. Oh ya. Oh ya, ini ada tambahan penanya lagi Mas ya dari penonton live. Ya, Mungkin bisa dijawab. Ini dari penonton kita. Kak mau tanya, sebagai Gen Z kan kita sering jalan kaki, muterin mall bahkan sampai beribu-ribu langkah. iya. Itu bisa dikatakan olahraga juga nggak ya? Kalau olahraga sih enggak, tapi mungkin lebih ke aktivitas fisik ya. Iya. Mungkin karena kalian senang jalan-jalan, cuci mata di mall, jadi jalan-jalan yang banyak itu, yang lama, yang panjang, nggak kerasa. Tapi nggak apa-apa sih jalan-jalan kayak gitu. Bisa meningkatkan aktivitas fisik lah. Kalau Ya, dibilang olahraga, nggak juga ya. juga sih. Cuman daripada tidak, Daripada ya, tidur, tidur terus kan. iya benar. Nah, ini ada pertanyaan yang masih ada hubungannya dengan jam tidur kita tadi, Mas. Hmm. Kak mau tanya, kita kan sebagai mahasiswa kadang merasa lebih produktif di malam hari, jadi begadang sampai pagi. Waduh, terus tidurnya itu diganti pagi sampai agak siang, namun tetap memenuhi jam tidur 7 sampai 9 jam. Apakah nggak apa-apa? Gimana ini? Ya, kalau misal sampai siang dan nggak ada aktivitas, nanti nggak ada kuliah, nggak ada kelas gitu ya, ya silakan nggak masalah gitu. Dan masih bisa 8 jam gitu ya. Ya, Saya rasanya kalau misal, saya juga pernah kan, maksudnya tidur dari katakanlah subuh gitu ya, subuh siang baru bangun gitu. Dan sebenarnya nyenyak-nyenyak aja, nggak yang kebangun-kebangun. Kalau saya, penting tidurnya itu dilihat dari kayak, jadi nggak cuma waktu tidur, tapi juga kualitas tidur. ya, yang penting kalau memang keadaannya seperti itu mau Ya. gimana, Mas ya? Yang penting kita memaksimalkan dengan kayak tadi salah satu hacknya dibikin suasana seperti malam Malam. hari. Oke, ada pertanyaan lagi Mas. Apakah industri diet saat ini lebih banyak membantu orang sehat atau justru memanfaatkan ketidakpercayaan diri masyarakat? Ketidakpercayaan diri masyarakat terkait apa? Ya, mungkin terkait kayak ada orang yang insecure dengan pinggul yang terlalu besar, terus ada industri yang menawarkan bantuan untuk itu. Oh, Mungkin arah pertanyaannya ke situ nih, teman kita ini. hmm, kalau masalah nggak percaya diri mungkin lebih ke kaum kaum muda ya. Heeh. Kalau orang tua mungkin lebih ke penting sehat. Kalau buat orang muda, nggak nggak se Nggak seter, memanfaatkan itu ya, iya, tapi lebih ke membantu sih.
membantu kayak misal catering catering sehat ya, ini yang catering sehat ya, mungkin dia nggak ada waktu untuk masak, terus dia pengen diet yang baik gitu ya, dengan adanya catering diet yang sehat gitu dia Hmm. bisa mengontrol pola makannya gitu sih. Oh.